Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa za'a maf'ulun ukul la taqul maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa za'a mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun madda yamuddu maddan wa mamaddan fa huwa madud wa za'a mamdudun mudda la tamudda mamadun mamadun mimadun sona yasunu saunan wa masonan fa huwa so'imun wa za'a masunun sun la tasun masonun masonun niswanun wa zayadu ghazwan wa maghzan fa huwa ghazi wa za'a maghzun uzur la tazur maghzan maghzan mighzan amala ya'mulu amalan wa ma'malan fa huwa amilun wa za'a ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, orang ngaji masih meleng mulu. Ini yang kelima nih, gua ngasih peringatan nih. Iya kan? Ntar ada kucing lewat dilihat. Ya, apa perlu ini nih? Lu jewer dre. Kalau mbak ya, yang kencang. Lah iya. Orang ngaji disuruh serius dari tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Pak RT ngopi? Sudah, Pak. Orang belum. Udah nyeduh sendiri dah. Yang benar. Ini kok kopi Bali. Dari Pak Pendeta. Yang ngasih Pak Pendeta Chandra Juliar, ya kan? Ya halal, orang dikasih. Ngerti gak maksudnya? Sok tahu ntar katanya kopi dari Pak Pendeta haram. Siapa bilang halal? Yang haram itu orang Islam yang nggak mau ngasih. Nah itu haram lah ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nasaihud Diniyah. Kalian halaman berapa? 62 agak bawah. Al disimak yang bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna lil auladi alal walidi hukukon. Kemudian sesungguhnya itu bagi anak, bagi semua anak-anak, alal walidi wajib atas orang tua apa hukukon. Maksudnya hak-hak orang tua terhadap anak, artinya kewajiban orang tua terhadap anak itu banyak. Wadzalika, dan bermula itu semua hak-hak alal walid lil aulad itu fil qiyami dalam memenuhi bikifayatihim dengan kebutuhannya aulad. Madamu, nah ini berarti dama udah memenuhi syarat, jatuh setelah ma masdariyah dzurfiyah. Madamu di dalam
selagi butuh siapa aulad, muhtajina itu orang-orang yang butuh, ila dzalika kepada itu kifayah. Maksudnya kifayah itu kebutuhan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, makan, minum, termasuk biaya sekolah. Tuh Al dengerin lu siapa berarti? Lu minta sama Bunda Marhamah. Kalau kalian semua ini biaya sekolah jangan minta sama gua lah. Lah iya kan? Lah itu kewajibannya orang tua kan begitu. Wah orang tuanya nggak mampu, bohong. Buktinya pada selfie-selfian jalan-jalan melulu. Orang tua kalau ada yang seperti itu berarti rezekinya seret oleh Allah. Lah iyalah, beli pulsa ada, ya enggak? Buat selfie ya enggak? Beli bakso ada. Giliran bayaran biaya sekolahnya ditimpakan ke Mbah Robin. Lah repot lah. Lu nyambung apa enggak? Lah sembarangan. Tuh maksudnya. Wa fi ta'dibihim dan dalam mengajar adab. Lu mengajar adab mendidik gampangannya. Ta'dibihim itu mendidik. Aulad wa husni tarbiyatihim dan bagusnya tarbiyah. Ini tarbiyah, bukan hanya taklim. Kalau tarbiyah itu mendidik, anak itu asal diberi contoh yang baik sama orang tuanya, insya Allah anak juga ngikut perilaku orang tua. Tuh. Diarahkan, dididik ilal akhlaqi kepada akhlak. Akhlak itu ya jamaknya khuluq, itu budi pekerti. Al-mahmudati yang dipuji. Wasifati dan sifat-sifat, karakter-karakter al-hasanati yang baik. Tuh, sifat hasanah apa? Baca. Baik baca Al-Quran, baca buku. Kan ukuran kalian masih itu. Jangan pada males. Ini dengerin nih Al-Boko nih, adik. Ngerti? Kalian ikut azka. Baca, itu kaitannya adab. Begitu loh. Sifat hasanah. Wal khisali dan tegasnya sifat-sifat perkara-perkara al-jamilati yang baik. Jadi tugas orang tua mengarahkan anak, mendidik anak kepada akhlak yang mulia. Bukan akhlak yang mulia itu asal lewat permisi, itu salah satunya. Termasuk akhlak yang mulia adalah kalian melihat kotoran, melihat sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Nyambung nggak? Ono buang asbaknya lu buang ke tempat sampah. Ngerti maksudnya? Buang asbak maksudnya buanglah puntung rokok yang ada di dalam asbak. Lu nyambung nggak Al? Lu nyambung? Lah iya. Ntar ono al asbak diberesin Al, dibuang. Asbaknya kemana Al? Akan kata Pak Ustadz suruh buang Pak. Yang dibuang bukan asbaknya Panjul, yang dibuang kotorannya. Ngerti? Ono piring-piring di bersihin, sama piringnya dimasukin ke tong sampah, gemblung itu namanya. Nyambung? Lah iya kan? Lah terus gimana? Piring yang kotor dibersihin, taruh di rak. Bukan mentang-mentang piring dibersihin, piring-piringnya dibuang di tempat sampah. Nyambung kok pokok. Itu Pak RT, ntar laporin Pak RT. Itu bokok kelakuannya no. Oh kan ada hitam-hitam. Mainan apa itu? Lemparin blok. Waduh. Ya kan. Ini bukan lagi astagfirullahaladzim tapi astagfirullahaladzim. Lu ya gak? Lah, nyambung ya? Woi, Kong, lu nyambung Kong? Aska tadi sore ketahuan saya di belakang rumah. Kong, ngapain sini? Megang es sama megang jajanan. Esnya dibuang karena takut ya kan. Lah iya.
Lah udah minum aja, orang udah dibeli. Lu ya kan? Cuman jangan dibiasain jajan es, bukan apa-apa. Lah itu kan pakai sakarin, pemanis. Ya kan? Lah pemanis itu namanya gula buatan. Sakit, giliran sakit minta berobat sama saya. Loh, nggak fair namanya. Nyusahin. Makanya sekali lagi kalau saya kasih 4.000 buat beli es, besoknya auto kagak saya kasih. Catat itu. Paham? Kakinya diem. Ilok saya suruh jewer. Anu lagi ya gak? Tuh, nyambung gak? Sama lu yuk, dengerin yuk. Ya, Ayu, Ivi, itu Rara juga. Ntar lu kasih duit 10.000 tadi, ya kan? Buat beli es lagi. Ntar awasin kalian ya. Kalau Rara besok beli es ngomong sama saya. Ya, lu denger gak? Iya. Lu beli es, ya gak? Giliran berobat sakit minta berobat lah kagak. Ntar kalau sakit, ya saya liatin. Nah cuma nggak tega. Nyambung nih. Ini kaitannya tarbiyah. Udah minum air keran aja udah sehat daripada lu minum racun berupa es. Sisri 10.000. Berapa? 1.000, manis banget. La ilaha illallah. Gula itu seprapat. 5.000 Pak RT. No, ada tukang dagang. Pak RT hafal. 5.000. Lah, belum tehnya, belum ininya ya enggak. Lah kok 1.000 itu enggak masuk akal. Kalau enggak pakai pemanis. Pemanis tiap hari kalian minum, udah sama dengan minum racun. Mau bukti nyata? Tanya Aldi, suaranya habis. Paham enggak? Yuk Rio. Ini tarbiyah. Saya nggak pernah minum gitu-gituan. Andre sakit. Lu berapa kali sakit? Lah iya kan? Mana kalian lihat saya sakit? Jarang. Paling batuk-batuk doang. Batuk-batuk mungkin saya kurang rokok. Lah iya kan? Tuh begitu. Jangan cengeng. Ini sama nih, siapa? Lu namanya parah. Lu parah banget. Dikit-dikit sakit. Jangan cengeng. Kan udah saya pesenin kemarin kalian pada pulang kampung. Ya kan? Coba sesekali nyari tanah yang murni. Ini dengerin, ini obat, ini serius. Tanah asli yang belum terkontaminasi, kena sabun, kena oli, kena apa-apa. Lu segede itu dah. Segede buletin, kira-kira segede ya kelereng kecilan dikit. Lu telen. Terus minum. Itu obat segala obat. Paham nggak? Kan memang ada tanah yang enak dimakan itu. Rumusnya seperti itu. Saya bukan ngomong kosong. Saya sendiri udah ngebuktiin. Kalau nggak tanah bekas rayap. Kan kalau tanah di jurang. Iya kan? Itu kan kadang-kadang ada tanah merah yang bener-bener itu tanah asli itu, steril itu. Udah ngambil sedikit buletin telan. Perutnya cenderung nggak cengeng. Ini bocah dikit-dikit sakit, dikit-dikit meriang, dikit-dikit kalian berpuluh-puluh kali sakit. Lah saya mah masih sehat walafiat. Ya paling namanya penyakit aki-aki, batuk-batuk ya wajar lah. Iya apa enggak? Ngerti nggak nih? Andre, parah. Siapa lagi yang suka sakit mulut perempuan? Itu siapa? Aplah. Ya enggak? Yang listrik. Iya kan? Badannya aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah itu cara sehat. Enggak usah ribet-ribet. Orang sekarang aja salahin nyeduh. Jahe, serai, cengkeh, kapulaga, kayu manis, kencur, kunyit. Gulanya gula aren. Pak minta Pak, oh enak aja. Ngumpulin rempah-rempahnya gue susah. Oh ini Pak Tolib nggak ngaji nih. Orang saya mau ngomong jahe habis. Gitu kan. Lah jahe nggak beli, minta sama Pak Tolib. Beliin sekilo. Ya kan.
jahe merah lah sehat daripada lu minum tadi 1000. Ini tarbiyah nih, ngerti kan maksudnya? Nah, kepada akhlak mahmudah, sifat hasanah, khisol jamilah, itu nggak hanya muluk-muluk lu kemana-mana pakai peci, pakai kuku, enggak. Ya kecuali perempuan wajib pakai jilbab, iya kan? Tapi pakai yang penting penutup kepala, tapi simbol daripada santri dipakai. Jangan santri jalan minum teh botol sisri sambil sekolah jalan. Ya enggak? Banyak yang begitu enggak? Hei, banyak kayak begitu. Apalagi perempuan loh. Pakai akhlak yang benar. Bagaimana adab makan, bagaimana adab minum, duduk. Jangan sambil berjalan. Kalau perlu kalian jajan, ngumpet. Ngumpetnya gimana? Kan udah berkali-kali, ini kaitannya warok. Belum tentu yang kalian makan, orang yang lewat itu punya duit. Kalian makan dikepenginin oleh fakir miskin yang ada. Walaupun itu halal, di dalamnya terdapat syubhat. Dia ingin, tapi nggak kesampaian. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Maka adabnya begitu. Bukan ini. Kalau kita berpikir ego, lah biarin duit gua. Kan begitu kan? Nggak bisa begitu. Nah, ketika kalian makan, ketika kita makan, dikepengini orang lain, sementara kita pamerkan, dilihat oleh orang lain, maka disitulah nilai barokahnya kurang. Nyambung. Beli, kalau kalian beli jajanan udah kantongin, makan ngumpet sembunyi, supaya ada fakir miskin yang ini nggak kelihatan. Sampahnya ditaruh di tempat sampah, jangan sampahnya disembunyiin bawah karpet. Nih kelakuannya dia loh, iya nggak? Nyambung nih. Ini belajar warok, adab yang sebenarnya begitu loh. Wa hifdzihim, dan menjaga anak-anak aulad, wasyanatihim, dan tegasnya menjaga aulad, min addadi dzalika, dari sifat-sifat yang berlawanan itu semua, sifat mahmudah, akhlak mahmudah, sifat hasanah, khisal jamilah, dijaga. Malas itu sifat madmumah, supaya rajin. Jorok itu sifat madmumah, supaya bersih. Malas mandi itu sifat, ini Alia dengerin, ya kan, main HP dulu. Sama aja, Al-Boko kalau ada maknya begitu. Sama lu, Reja ngerti? Main bola kuat, ya main bola ngaji sakit. Pret kalau saya bilang mah. Ngerti Rio? Ini tumben Habibie ngaji. Lu habis maghrib tadi kemana? Mainan tai kucing. Lu ikutan abang lu aja lu. Ya. Watahsini asma'ihim, dan membaguskan nama-nama anak. Nama-anak yang bagus. Ya kan? Boko, Remboko bagus gak? Bagus. Lah iya kan? Ada di sini orang kayak orang Inggris, Kelvin. Ya lo pin. Lu sama semur jengkol aja doyan banget ya enggak? Sambal terasi doyan banget. Namanya Eropa. Calvin. Buset deh. Lah ya apa-apa lah, bagus. Aska. Keren apa enggak? Keren. Lah Aska pantes orang doyan sambet terasi ya kan? La ilaha illallah. Ada yang namanya Paida nggak sini? Painah. Ada Painah. Ya nggak? Nggak apa-apa lah, bagus lah. Ya kan? Namanya yang bagus. Kalau orang tua dulu kan ngasih nama anak seenaknya. Pengki. Masa orang namanya Pengki? Ya nggak? Ember. Serius. Kecuali nama Poyokan, itu beda. Nama dibuat yang bagus. Lu namanya siapa, Pri? Apriyadi
Ahmad Yusuf lu keren. Lu nama lu siapa Andre? Muhammad Muammar Jelani Andriansah. Lu keberatan nama lu, sakit-sakitan. Dia udah Muhammad Andre aja, lu panjang amat lu. Lu nama lu siapa? Al siapa? Alkohol apa Al-Gujul lu? Al-Mairi. Ya enggak? Udah namanya enggak usah panjang-panjang, keberatan nama, terus sakit-sakitan. Nama orang tua dulu gampang. Panjul. Ya enggak? Lah iya, Selamat. Ya selamat itu bahasa Arab lah. Salamah. Kan selamat. Kalau perempuan salamah. Lah iya kan? Nah, nama anak dibuat bagus tuh. Wa ayyakhtaro lahum al ummahati al mubarakat. Dan memilihkan siapa orang tua lahum bagi anak-anaknya al ummahati pada para ibu al mubarakat yang diberkahi. Ini kalian yang masih pada bujang. Nanti kalau nyari istri, nyarilah istri ummahat mubarakat. Kenapa? Nah ini minal manabiti, nyatanya dari tempat-tempat tumbuh al hasanati yang baik, as-solihati yang solehah. Istri itu anak nanti kan akan lahir dari seorang ibu. Artinya kalau kalian yang masih bujang, nyari keturunan yang benar. Karena ibu nanti akan menelurkan, emang ayam mak bertelur, melahirkan maksudnya. Ngerti? Nah di situ jadi istri-istri yang itu tadi hasanah, solehah. Tuh gitu loh. Ibu-ibunya kalau dulu kan mak-mak ngaji sambil ngulek masak. Kalau sekarang nggak ada yang ngulek, pada males. Ini Santi kemana belum pulang? Ngapain? Panggil ya. Ngapain? Ya kan? Dulu ngulek aja selawatan. Ya kan? Kalau kira-kira nguleknya sambil selawatan cakep apa enggak? Lah makanan bumbunya diselawatin. Lah barokah. Kalau sekarang kan kagak, nyanyi lagu India. Tum saaye si melekete ya, emang muka lu gile. Ya lah kira-kira jadi makanannya diminum dimakan sama anaknya bagaimana? Ya susah diatur. Paham gak? Lah apalagi kalau sekarang lagu-lagu ya aduh nggak karuan. Tuh. Kama qala alaihi salatu wassalam takhayyaru linutafikumul akfa'a fa innal irqa dassasun. Tuh kalian yang pada mau nyari bini tuh, Ubed, Aldi, kan udah nyari bini. Lah Gus Michael kok sama? Lah Gus Michael masih jomblo. Lah iya kan? Lah sembarangan. Iya kan? Takhayyaru, milihlah kalian semua linutafikum, nutaf itu zamannya nutfah. Terhadap nutfah dalam arti sperma, dalam arti untuk keturunan, itu maksudnya suami nyari ke istri. Al akfa'a, pada perempuan-perempuan yang kufu, yang baik maksudnya. Fa innal irqa, maka sesungguhnya urat dasasun itu masuk. Orang anak itu kan keturunan dari orang tua. Ngerti maksudnya? Nah, pengaruh dari orang tua itu akan turut mewarnai perilaku anak. Paham maksudnya? Maka carilah istri yang baik supaya anak kalian semua akan lahir menjadi pribadi-pribadi yang baik. Ngerti maksudnya? Maka dalam bahasa Inggris itu ada istilah bibit, bobot,
bebet. Kan gitu deh. Bibit yang unggul. Ngerti maksudnya? Bibitnya bobot, bebet, tutup, ngantuk mulu. Nah, kalau kata Nabi yang lain, tungkahul mar'uli arba'in. Perempuan ini dinikahi atas dasar 4. Pertama lidiniha, lihat agamanya bagus apa enggak. Yang kedua limaliha, hartanya bagaimana. Lu udah miskin, nyari bini miskin, miskin kuadrat. Ngerti maksudnya? Yang ketiga lihasabiha, itu bebet itu. Baru wali nasabiha, nasabnya macam mana. Ini 4 poin. Susah. Ya enggak? Agamanya bagus, kaya raya, keturunan orang baik-baik, kualitasnya luar biasa. Berat lah. Ya enggak? Lagian orang yang seperti itu belum tentu mau. Dia mungkin lu mau, dia yang enggak mau. Loh iya apa enggak? Loh iya kan? Lah kalau ada perempuan kaya, kedudukannya ada, agamanya bagus, keturunan orang baik-baik. Lah masa mau milih suami yang jomblang segala-galanya? Kan otomatis gak mau kan? Lah iya. Mau lari. Maka kata Nabi, fadfar bidzatiddin. Pilih perempuan yang memiliki agama. Maksudnya memiliki agama, dengerin. Mau mengamalkan agama, taribat yadak, untung kamu. Itu intinya di situ. Makanya din itu penting. Agama itu pentingnya di sini. Begitu loh. Wa alaihi aidon, wa alaihi dan wajib atas orang tua, aidon khali juga, ayusawiya bermula bahwa menyamakan, meratakan siapa orang tua, bainahum di antara anak, fil atiyati dalam pemberian. Sama itu bukan persis. Iya kan? Saya punya anak, 1 Alia, yang 2 Nada. Kebutuhannya Alia dengan Nada beda. Iya kan? Nada masa tiap minggu minta jatah gopek, bisa dijewer lah ya enggak? Wah asik. Dia mah asik aja, seneng aja buat beli HP. Lah ya, otaknya anak kan begitu. Nah sementara yang Nada umpamanya kuliah di UI, ongkosnya aja berapa mundar mandirnya. Nah sama itu bukan berarti rata sebagaimana ini, yang enggak. Ya sebatas adil. Adil itu bagaimana? Sesuai porsi. Tahu banyak calo. Wah ini harus adil ya. Justru adil itu enggak rata. Kalau rata enggak adil. Masa yang nyaluk berperan jatahnya sama dengan yang duduk aja. Beda kalau duduknya saya kan bakar dupa, bakar menyan ya enggak. Ayo lu nggak bagiin gua nggak sama. Ada bakar bukan dupa yang gua bakar, lu yang gua bakar kan gitu kan. Nyambung nih maksudnya. Nah ini nanti kalian ini begitu, harus adil. Wa alla yuqaddima, dan bahwa tidak mendahulukan siapa orang tua ahadan pada seseorang minhum dari anaknya, ala ahadin atas yang lain, bimujarrodi mailit top'i, dengan semata-mata condongnya karakter, wattibai hawa nafsi, dan menuruti hawa nafsu. Jangan sampai mempunyai anak pilih kasih. Giliran si A langsung diyain, giliran si B enggak. Maksudnya dia mendahulukan kepentingan salah satu anaknya, mengalahkan atas yang lain semata-mata dorongan nafsu. Itu enggak boleh. Wah kalau umpamanya ya sama lah. Dalam ya pokoknya mana adil itu gimana sih? Kan misalnya gitu kan, sesuai dengan hajat dan kebutuhan tuh. Oke. Wa sedikit lagi tuh. Wa ahammu ma,
dan bermula paling pentingnya perkara yutawat jauh yang diarahkan apa ma alal walidi atas orang tua fi haqqi auladi dalam hak anak-anaknya tahsinul adabi bermula itu ya tahsinul adabi itu membaguskan adab. Awas loh, ini sering rancu. Adab itu maksudnya adab itu kan lahir daripada ilmu. Kan gitu. Ini sering orang salah kaprah, saya lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Lah ilmu kalau nggak diamalkan iya. Tapi kalau ilmu itu diamalkan udah otomatis melahirkan adab. Karena kalau orang berilmu, iblis juga berilmu. Kan gitu. Nabi Adam kan begitu kan. Nah Nabi Adam itu bisa dihormati oleh malaikat. Sebabnya apa? Berilmu kan wa 'allama Adamal asma'a. Kulah ini sering dibikin rancu sama orang. Mengajarkan adab otomatis mengajarkan ilmu. Karena adab lahir dari ilmu. Bukan adab itu lahir dengan protot dengan dirinya. Enggak. Iya kan? Umpamanya adabur rajul. Kan ada kitabnya Imam Al-Ghazali, Adabul Abdi ma'a Rabbihi. Adabnya itu kan ilmu. Bisa difahami kan nih? Ini sering rancu pemahaman. Nah, enggak taunya orang tadi memang goblok untuk menutupi kegoblokannya. Jelas itu. Mau menyerang ustadz kagak berani. Akhirnya berkedok di bawah tadi. Saya lebih baik menghormati orang yang beradab daripada orang berilmu. Padahal emang orangnya goblok. Jelas kalau kata Ki Said, goblok itu dosa. Kan Mas Heri dengar kemarin. Iya apa enggak? Lah iyalah kata Nabi, a'dhamul ma'asi al jahlu. Paling besarnya maksiat itu bodoh. Jadi artinya apa? Ya mengajarkan adab kepada anak, ya mengajarkan ilmu kepada anak. Karena adab lahir dari rahimnya Bisa dipahami nih? Watarbiyati dan mendidik. Mendidik itu mencontohkan. Ayo belajar. Ya otomatis yang nyuruh belajar pasti belajar lah. Jelas maksudnya? Saya nyuruh kalian bersihin kamar mandi, bersihin tempat wudhu. Saya ngerjain apa bukan? Bahkan keseringan kalian molor. Orang barusan aja saya wudhu. Habis isya itu aja seret saya bersihin pinggirannya itu. Itu tanah banyak. Padahal saya cuma menjalankan kaki aja. Seret saya tarik. Terus disiram. Belum bersih. Nyiramnya nggak perlu saya pakai air baru. Air yang ditandangin pakai ember itu saya pergunakan. Alia mau diem nggak? Canda apa lagi itu? Andre. Tukang tamar. Andre udah mulai sakit-sakitan mulu Kang. Karena seringan makan bakso. Lu bener deh, lu sama makan bakso mulu ya? Lu dengerin, bakso itu ada sausnya. Saus itu tanya sama Pak RT loh. Ya enggak? Iya kalau sausnya mahal. Lah kalau saus-sausan itu cabai busuk, tomat busuk, itu ditaruh, ngeri kalau ntar sangkanya saya ini lagi. Itu kadang-kadang taruh di dapur, itu diinjek-injek sama tikus, diinjek-injek sama, bahkan ada tai cicak aja di blender sekalian, ngerti? Sadar gak? Yang kalian pada suka-suka pada itu enggak karuan. Ya serius, saya bukan ngarang cerita. Bahkan kalau cabai mahal, itu kan oknum-oknum itu banyak supaya pedes dikasih remason. Loh ini serius loh, bukan ngarang cerita, bukan main-main loh. Maka disinilah tarbiyah. Maka kalau saya simpel, kenapa saya cenderung nggak ngasih uang jajan kalian? Makan nasi yang benar, ya kan? Makan nasi yang kenyang. Udah kalau udah punya perut kenyang. Andaikan saya kasih duit, simpen duitnya. Nggak usah buat beli ini dan itu dah.
buat beli kitab, buat beli pulpen, ya kan? Itu lebih manfaat. Lah kan tadi udah dijelasin. Teh yang kalian beli 1000 manisnya luar biasa, seplastik gede. Lah buru-buru air mateng. Lah iya kan? La ilaha illallah. Udah selalu dah. Oke, lanjut. Liyakoa supaya terjadi apa nasuhum perkembangannya anak ala mahabbatil khairi atas cinta kebaikan tuh, cinta kebaikan wa ma'rifatil haqqi dan mengenal ya perkara yang hak wa ta'zimi umurid dini dan mengagungkan urusan dunia, mementingkan urusan dunia wal istihanati dan menganggap remeh di umuri dunia dengan perkara dunia wa ithari umuril akhirati dan mementingkan itu ithar bukan toleran. Ithar itu mementingkan perkara-perkara akhirat. Nih, kenapa anak harus dididik oleh orang tuanya dengan perkara-perkara yang baik? Supaya masa perkembangannya mahabbatul khair, cinta kebaikan. Tanya Pak RT yang suka ngelihat sama, tanya Pak Supri lah. Pak RT, Pak Supri, lu tiap sore saya ngapain Pak Supri? Lu nggak ngelihat, lu pada ini perempuan, lu nggak ngelihat dah, ya kan? Tiap sore yang gua kerjakan itu bersihin got, no Pak Supri yang setiap sore. Cuman tadi saya mau pas saya mau lagi megang itu ada tamu kalau nggak salah, jadi saya taruh. Mahabbatul khair bukan nyari muka, bukan nyari pujian, bukan nyari, memang itu kebutuhan. Paham nggak? Loh ini sulit. Wa ta'zimi umuruddin, mementingkan urusan agama. Lebih baik ngaji daripada main bola. Dengerin Reza. Lu lahirnya kemarin salah. Ngerti maksudnya? Bukan kita anti bola. Nyambung nih. Faman farroto, maka bermula orang farroto yang gegabah. Siapa man fi ta'dibi auladi, dalam mengajar anak-anaknya man wa husni tarbiyatihim, dan bagus dalam bagusnya mendidik anak, dia gegabah. Wazaro'a, dan menanamkan siapa man fi qulubihim, dalam hati-hati anak-anaknya mahabbatad dunya, pada cinta dunia, wasyahawatiha, dan syahwatnya dunia, wakilatil mubalati, dan sedikitnya kepedulian bi umurid dini, dengan urusan agama. Suma aku, kemudian durhaka siapa anakhu pada man ba'da dzalika, setelah itu dia gegabah meremehkan ngaji, meremehkan tarbiyah kepada anak tadi. Fala yalumanna, jawabnya man, maka jangan menyalahkan siapa orang illa nafsahu, kecuali pada dirinya, ya kan? Anak dari kecil gak disuruh belajar, gak disuruh ngaji, ya kan? Wah, sekolahnya kudu negeri, agamanya gak diperhatikan. Wah, anaknya durhaka enggak? Durhaka. Udah jangan nyala-nyalain siapa-siapa, lu yang salah. Gitu aja nih bagi orang tua nih. Nyambung nih. Malia, lu tulisan apa lagi? Lah iya kan, main HP mulu. Lah Alia masa omelin, HP baru saya banting. Dulu berapa HP? Ini salah satu. Lo lihat no. Lu tanya Lia no. Lia, Ica ya. Aplah kena juga kemarin? Enggak. Siapa? Nur ya, si Pak. Lu tanya berapa HP yang udah saya korbankan? Lia nangis, bodoh amat. Lu biar pada tahu. Kalau generasi kalian itu ada Santi, lu ngapain di atas mulut tadi?
Sakit apaan lu? Sakit jiwa lu. Ya kan? Santi, Halimah, termasuk Khotimah. Ya kan? Apa yang ada sarendem? Lu tanya, ini bukan main-main saya nih. Lu tanya kepada mereka, bukan saya main-main. Lebih baik HP kalian saya korbankan daripada kalian jadi korban HP. Nyambung nih. Lu tanya, kok Halimah, terus siapa lagi anak Gupang dulu kan banyak. Halimah, Ermi, itu yang HP-nya sarendem itu loh. Saya tutup klipnya masih ada 4 salah waktu itu. Lu serius saya mah, gak main-main. Lah kalian pikir saya kalau kata jangan, ya jangan. Lah kalian bikin main-main, ambil tindakan, begitu loh. Wal mufritu, dan bermula orang yang melampaui batas dalam mendidik anak, masa bodoh maksudnya. Aula itu lebih utama bil khosaroti, dengan kerugian. Wa aktsarul ukuki, dan bermula yang paling banyaknya durhaka, alfasi yang masyhur, fi hadhil azminati, dalam zaman-zaman ini, sababuhu, itu bermula sebabnya ukuk, durhaka, at-tafrid, itu gegabah, fima, di dalam mendidik anak, zakarna, yang telah menyebutkan siapa kami, hu pada ma, kama, sebagaimana keterangan, yu'rafu, yang bisa diketahui apa dzalika itu semua, min ta'ammulihi, ya'rifu, yang mengenal dzalika pada itu semua, siapa man, orang, ta'ammala, yang berangan-angan, siapa man, hu pada dzalik, wa ahsana, dan membaguskan siapa man, an-nadhara, pada ya sama angan-anganannya, fihi, di dalam dzalik, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu makan gampang. Masalah mendasar pada zaman sekarang ini adalah orang tua gegabah dalam mendidik anak, terutama dalam masalah agama. Buktinya ini loh, maghrib itu lebih banyak anak-anak yang lari-larian, ya kan? Lari-larian di jalan itu loh, mainan di jalan, nongkrong di sana, nongkrong di sini, daripada di masjid, di musola, di majelis ilmu untuk tadarus. Maka kalau di Jawa ada seleksi sosial, di Jogja terutama, Jogjanya wilayah Kauman, terutama Kauman. Kok ada anak habis maghrib sampai jam 9 keluyuran di luar, itu yang malu orang tuanya. Ini masyarakat yang mempunyai kontrol. Artinya orang tuanya tidak pecus mendidik anak. Woi, denger gak? Rin, Arin, lu baca apa? Kalau sekarang mau habis maghrib kek, mau habis sisa kek, mau habis asar kek, anak keluyuran udah biasa. Lu bener apa enggak? Nah, ini masalah besar. Oke? Wa amma silatul arhami, besok dah kita lanjut. Oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini ngaji dipercepat Pak RT, ada tamu loh ya. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.